Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini. Gimana kabarnya teman-teman semua? Oke, kita lanjut ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang cara testing dan menemukan interest yang cocok untuk produk kita. Nah, ini mulai ke sini makin banyak yang request, jadi saya coba utamain dulu materi-materi yang di-request sama teman-teman semua ya. Nah, hari ini kita bahas gimana sih caranya kita bisa testing yang tepat dan gimana caranya kita bisa menemukan interest yang cocok nih untuk produk teman-teman masing-masing. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Jadi intinya yang pertama teman-teman, misalnya nih, Anda nyuruh saya untuk jualan produk baru gitu ya, apapun itu, mau produknya fashion, mau produknya di bidang makanan, pokoknya apapun itu, yang utama yang saya lakukan, saya pasti butuh bikin framework-nya dulu, kemudian testing. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling banyak dari dulu ya, dari zaman dulu sampai detik ini, saya di digital marketing, ini pertanyaan yang paling banyak masuk. Jangankan teman-teman, termasuk saya juga di awal. Nanyanya simpel banget kayak gini, "Mas, kira-kira audiens yang paling bagus, yang paling bikin saya untung tuh apa ya?" Gitu, itu paling banyak. "Mas, kotanya kira-kira yang paling bagus yang bikin saya untung apa ya? Kontennya kira-kira yang bikin saya untung foto atau video ya? Umurnya berapa ya?" Itu umum dan banyak banget gitu. Karena kan kita lagi ngisi bagian adset kan, audiensnya, interest-nya, dan segala macam. Itu banyak banget. Saya pernah datang ke satu training yang harganya lumayan premium waktu itu, lumayan mahal, udah sekitar 4-5 tahun yang lalu. Eee, Beliau punya murid, muridnya itu jadi beliaunya itu sebagai mentor udah spend sampai mungkin puluhan sampai ratusan miliar. Nah, muridnya udah spend atau udah menghabiskan budget iklan tuh sekitar miliaran. Intinya udah sama-sama expert lah keduanya. Cuma ya yang satu kan belajar dari si gurunya ini. Si muridnya nanya ke gurunya, "Mas, saya lagi mau testing iklan A, B, C, caranya gini gini gini, terus saya mau pakai konten sama audiens yang begini," dia bilang gitu. "Kira-kira menurut Mas bagusan yang mana ya?" Dia nanya begitu, ke mentornya. Mentornya cuma jawab kayak gini, "Nggak tahu, testing aja," gitu. Jawabannya gitu doang, "Nggak tahu, testing aja," gitu. Jadi yang ngomong tuh orang yang udah spend puluhan miliar sampai ratusan miliar loh, dan jawaban itu pasti bukan jawaban yang asal, karena pasti beliau ngalamin, gitu. Nah, makanya penting banget mindset yang perlu kita tanemin, yang namanya iklan di dunia digital, itu kita nggak tahu mana data yang bagus sebelum kita ngelakuin yang namanya A/B testing, gitu. Kita nggak tahu nih paling bagus audiensnya umur berapa, lokasinya di mana, terus kira-kira kontennya konten apa, foto kah, video kah, carousel, itu kita nggak tahu sebelum kita testing. Jadi jangan pernah ambil kesimpulan berdasarkan dari opini, tapi semua harus by data, gitu. Ini saya banget nih dulu nih, saya dulu kebanyakan tuh, "Ah, enggak, opini gue tuh," saya sering debat dulu, "opini gue tuh bagusnya pakai konten ini," pokoknya kita sering debat. Akhirnya pas dites, opini saya salah gitu. Saya waktu itu kesel gitu, kesel karena kok konten yang udah saya bikin susah payah, hasilnya jelek banget gitu, jadi kayak gak terima. Nah, tapi kan kalau diterusin yang ada lama-kelamaan malah boncos. Nah, ya udah akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, saya mulai belajar baca data. Nah, mulai dari situlah saya akhirnya paham dan ngerti kira-kira apa yang perlu dilakuin, gitu, oke. Jadi, kesimpulannya di awal, apapun bisnis teman-teman, kita perlu yang namanya ngelakuin split testing. Nah, gimana sih sekarang caranya kita menentukan, interest atau audiens yang tepat untuk bisnis masing-masing? Oke, yang pertama, kita bisa membedah jadi beberapa tema ibaratnya ya, karena produknya kan beda-beda nih, saya anggap general ya produknya ya. Contoh, ini kita ngomongin spesifik ke adset ya, ke bagian adsetnya atau bagian audiensnya. Kan kalau teman-teman udah nonton video saya yang praktek iklan di Facebook Ads, di bagian adset kan kita perlu ngisi, ini interest-nya mau kemana, usianya berapa, laki-laki atau perempuan, audiensnya apa, terus, gendernya tadi apa, terus mau iklan di Facebook, Instagram, atau di keduanya misalnya. Nah, ini banyak yang nanya apa yang di-testing, indikatornya sebenarnya banyak banget, dan itu semua bisa teman-teman testing. Tapi untuk di awal kalau mau, lebih terperinci atau lebih, ya ibaratnya lebih kecil lagi, di awal teman-teman bisa testing dulu dari sisi interest-nya. Nah,
Interest-nya apa aja? Banyak banget. Nanti kita praktekin ya. Tapi yang utama, teman-teman bisa testing, ibaratnya kita bikin satu campaign, satu iklan misalnya, itu teman-teman bikin testing sampai misalnya 10 audiens yang berbeda. Coba bayangin misalnya teman-teman punya produk kayak jualan roti misalnya. Kalau teman-teman cuman punya salesnya satu doang yang jualan roti, itu kan kita nggak tahu. Yang pertama hasilnya udah pasti sedikit karena yang jualan cuma satu orang. Yang kedua kita nggak tahu ini orang bagus atau nggak performnya. Kenapa kita nggak tahu? Karena kita nggak punya pembandingnya. Coba bayangin kalau kita pengusaha roti gitu ya, tapi kita punya 10 tim sales. 10 orang ini siap jualan gitu. Kita kasih mereka modal, kita kasih mereka roti sehari 100, kita sebar ke 10 orang ini yang akan nyebar ke keliling Jakarta misalnya. Nah, ketika kita punya 10 sales roti ini, otomatis kan pertama secara penjualan pasti lebih banyak. Yang kedua, kita jadi tahu nih kira-kira mana sales yang paling bagus performnya, mana yang kurang bagus. Itu tujuannya. Jadi kalau kita mau testing ini biar kita bisa paham mana yang paling bagus sama mana yang kurang perform. Nah, kita bisa pecah interest ini by tema. Sebenarnya banyak banget ini kalau mau detailin benar-benar banyak banget. Nanti teman-teman coba testing sendiri, coba kulik sendiri aja sesuai dengan produknya masing-masing. Gitu. Nah, contoh misalnya kita pengen testing satu campaign 10 ad set. Buat teman-teman yang udah pernah nonton video saya pasti kebayang nih apa yang saya sampaikan. Misalnya satu campaign itu kita testing sampai 10 ad set. Nah, kita bedain tuh audiensnya. Audiens itu kan super luas ya. Kita kerucutin lagi, kita bedain misalnya interest-nya. Contoh, ini beberapa contoh. Ini beberapa interest yang bisa teman-teman pakai nanti di lapangan. Nanti saya akan praktekkan lebih lanjut. Contoh misalnya kita mau ngambil dari sisi tema tokoh. Jadi interest pertama misalnya pakai yang namanya tokoh. Tokoh itu bisa macam-macam, bisa dari pengusaha, motivator, influencer, influencer beauty, bisa health juga gitu, macam-macam. Misalnya, interest-nya yang mau kita ambil yang pertama, Robert Kiyosaki, misalnya. Yang kedua, Mario Teguh, misalnya. Yang ketiga, Denny Santoso, Po Santosa, misalnya. Itu bisa kita pakai. Jadi, temanya di episode pertama kita pengen testing, kita mentargetkan orang-orang yang tertarik dengan tokoh atau pengusaha besar misalnya. Nah, ini biasanya cocok buat teman-teman yang bisnisnya peluang bisnis gitu ya, jasa atau peluang bisnis. Biasanya kan orang-orang yang suka bisnis, orang-orang yang tertarik dengan pengusaha gitu, yang dia follow, yang mereka like postingan berhubungan dengan pengusaha atau motivasi misalnya. Itu logiknya. Nah, apakah udah pasti hasilnya bagus? Belum tentu, namanya kan juga testing. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, itu disclaimer dulu, teman-teman tetap perlu testing dengan konten dan bisnis atau model bisnis teman-teman masing-masing. Jadi nggak pasti bagus, bisa jadi di saya hasilnya bagus, di teman-teman kurang bagus, atau sebaliknya. Gitu. Oke? Nanti kita praktekin. Yang kedua, misalnya kita bisa ambil dari sisi behavior-nya. Kita pengen mencari orang-orang. Misalnya teman-teman jualan casing handphone, kita pengen mencari orang-orang yang pakai iPhone 6 atau iPhone 10 misalnya. Jadi bisa dari merek handphone, bisa dari internet yang mereka pakai, kayak 4G, 2G itu juga bisa. Dari traveling, berapa banyak mereka suka traveling ke luar negeri gitu ya misalnya. Bisa juga dari engage behavior mereka ketika mereka ngelakuin belanja gitu ya. Jadi mereka ini tipikal yang suka belanja atau yang ya biasa aja gitu kalau soal belanja. Nah, itu ngomongin behavior. Kita juga bisa pakai atau testing audiens ini berdasarkan dari behaviornya. Ini banyak banget, saya cuma kasih beberapa contohnya aja. Oke, yang ketiga dari sisi pekerjaan atau employee. Nah, ini kita bisa detailkan misalnya dia kerja di bank, dia kerja di perusahaan apa, itu kita bisa detailkan juga. Jadi, saya misalnya pengen jualan bantal buat kesehatan nih, bantal buat leher. Nah, terus saya mentargetkan orang-orang yang kerja di perusahaan tertentu, yang khususnya kalau yang sekarang kan banyak yang WFH ya. Nah, kita cari misalnya kantor-kantor yang memang yang nggak WFH gitu, tapi WFO. Sebenarnya kalau kerja mah di mana aja kan pasti biasanya duduk ya, pegel gitu. Nah, jadi orang-orang yang kerja di sebuah perusahaan itu kita bisa asumsikan berarti mereka tuh misalnya sering pegel,
gitu, badannya atau lehernya. Ya udah, misalnya kita jualan herbal atau jualan bantal, kita bisa targetnya ke mereka. Jadi lebih ke nama perusahaan atau orang-orang yang kerja di perusahaan tersebut. Kerja di Pertamina, kerja di misalnya bank apa, itu kita bisa jadikan sebagai interest-nya. Oke. Yang keempat, bisnis and industry. Jadi ini super luas ya, ini banyak banget. Kita bisa cari misalnya industrinya, kita mau cari orang-orang di bidang science, di bidang nursing, healthcare, di bidang manajemen, dan lain sebagainya. Tinggal teman-teman baik lagi sesuaikan aja. Kalau misalnya kita jualan, misalnya kita jualan apa? Kita jualan produk yang berhubungan dengan kesehatan, atau yang berhubungan dengan finance misalnya. Nah, itu kita bisa testing dari sisi industri ini. Atau kalau kita misalnya lagi pengen rekrutmen karyawan lewat iklan juga kan bisa dari sini, gitu. Oke. Ini saya benar-benar testing, karena di saya aja beda produk, saya pakai interest yang sama nih, misalnya interest-nya misalnya ya, healthcare gitu ya. Terus saya bedain produknya. Produk A saya pakai healthcare, produk B juga saya pakai healthcare. Itu hasilnya beda jauh loh. Padahal interest-nya sama gitu. Karena memang produknya berbeda, ya pasti hasilnya juga berbeda. Oke. Yang kelima, hobi. Misalnya kita mentargetkan orang-orang yang hobinya suka dengan art, suka dengan musik, suka dengan binatang peliharaan. Kalau kita jualan jualan makanan kucing atau makanan anjing misalnya, atau perawatan kucing, itu kita bisa mentargetkan pets gitu ya, orang-orang yang suka dengan perawatan kucing atau orang-orang yang suka dengan binatang peliharaan gitu. Ntar kita praktekin ya. Terus entertain. Nah, ini orang-orang yang tertarik dengan games, movie, baca buku, musik, live event, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa pilih macam-macam nih. Kita bisa benar-benar testing, oke, saya pengen ad set pertama fokusnya ke orang yang suka dengan musik deh, musik apa misalnya. Ad set kedua misalnya saya pengen testing ke perusahaan. Ad set ketiga saya pengen testing ke tokoh. Nah, itu bisa gitu. Balik lagi kita perlu testing biar kita tahu mana kira-kira interest terbaiknya. Oke, yang ketujuh, fitness and wellness. Ya, ini biasanya orang-orang yang suka dengan olahraga ya, olahraga dan kesehatan. Oke, food and drink. Ya, ini biasanya makanan-makanan Asia, makanan-makanan Eropa. Kita bisa pilih mereka tertarik dengan makanan apa. Sayur kah, daging kah, itu kita bisa pilih saking detailnya. Oke, yang kesembilan, yang lebih spesifik lagi, kita bisa mentargetkan berdasarkan dari tanggal lahir, atau tanggal dia ulang tahun, anniversary dia dengan pasangannya misalnya. Terus orang tua, saya pernah testing, saya waktu itu sempat testing iklan peluang bisnis. Nah, terus dari sekian banyak interest, saya iseng-iseng nih testing. Satu aja, saya cobain satu aja, interest-nya parents, gitu. Terus saya rubah angle-nya, angle benar-benar ngomongin tentang peluang usaha untuk orang tua, gitu. Untuk ibaratnya untuk orang-orang yang sudah punya anak lah, orang yang sudah berkeluarga, yang maksudnya mau anaknya satu, anaknya dua, pokoknya orang yang udah punya anak lah yang saya targetkan gitu, parents doang gitu. Terus ternyata dari sekian banyak iklan saya bandingin sama digital marketing, pengusaha, ternyata itu yang paling bagus, iklan parents gitu. Karena memang angle yang saya mainkan di konten sama interest-nya itu cocok gitu. Nah, saya itu niatnya asal, itu saya bikin setelah sekian hari iklannya berjalan. Jadi di awal saya testingnya bukan pakai parent, saya pakai dulu waktu itu digital marketing, campuran sama bis online, macam-macam lah. Pas saya testing parents, ternyata ini yang paling bagus sampai detik ini, gitu. Ya, itu ya itu di produk saya ya, jangan disamain. Ini saya kasih analoginya aja, biar teman-teman kebayang. Sama relationship, ini biasanya orang-orang yang mungkin mau nikah, single, atau udah married, engage dan lain sebagainya. Oke, jadi ini beberapa teori yang teman-teman bisa gunakan nanti di iklan, gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke exclude-nya. Jadi ini kan interest nih, kalau yang tadi saya jelasin. Jadi selain ini, teman-teman bisa mengecualikan. Jadi misalnya gini, saya mau iklan ke kota Jakarta sama Bandung. Saya mau iklan ke Indonesia, ke seluruh Indonesia. Nah, kita bisa pakai fitur exclude namanya, kecuali gitu ya. Jadi saya mau iklan di Indonesia kecuali kota Jakarta, itu bisa. Sama aja kayak gini, saya mau iklan
Dengan interest misalnya tadi apa, interest-nya misalnya orang-orang kerja di bank, orang-orang yang suka dengan toko A, kecuali orang-orang yang menggunakan, handphone tipe A, itu juga bisa. Nah, ini teman-teman juga bisa gunakan fitur X2 seperti ini. Contoh, misalnya kita pengen mengecualikan sinyal internet 2G. Jadi, siapapun yang kena iklan kita, siapapun audiens kita, yang sinyal internet di handphonenya masih 2G, itu nggak kena iklan kita. Jadi kita juga nggak buang-buang uang lah untuk masuk ke handphone yang mungkin masih agak jadul gitu ya, karena mungkin buat buka browsing aja agak lemot gitu ya. Itu yang nyebabin mungkin kita iklan jadi lebih mahal. Terus yang kedua, sinyal internetnya 3G. Nah, ini juga bisa dimasukin. Terus yang ketiga, mereka yang punya Facebook page admin. Biasanya kalau mereka punya Facebook page admin, punya bisnis page admin ya, yang keempat, itu mereka biasanya advertiser juga, gitu. Jadi mereka biasanya yang pengiklan juga, gitu. Jadi mungkin ada yang kepo tentang produk Anda atau kompetitor, ya mereka bisa ngelihat, ngecek-cekin, kelihatannya murah, padahal mereka pengen yang ngelihat aja gitu, kontennya, landing page-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa di-testing, tapi balik lagi nggak ngejamin hasilnya bagus gitu ya. Jadi ini salah satu alat bantu aja. Ujung-ujungnya yang paling berpengaruh sama hasil tuh ya balik lagi kalau menurut saya itu ya ujung-ujungnya di konten. Konten, angle yang kita mainkan, landing page yang kita susun seperti apa, copywriting-nya, scripting, dan lain sebagainya. Bahkan yang paling utama yang sebenarnya produk itu sendiri. Kalau emang dasar produknya udah laku, udah winning, itu tinggal kita oles sedikit aja harusnya hasilnya bagus gitu. Tapi kalau dasar produknya memang susah dan emang nggak laku di pasaran, nggak ada value-nya, bisa sih, cuma memang agak effort aja untuk testing-testing angle dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal masuk ke bagian create. Ini saya contoh cepet aja ya. Create, terus kita setting misal objektifnya apa. Nah, sekarang kan saya pengen fokus untuk praktekin adset-nya ya. Jadi saya langsung masuk ke adset-nya aja. Ini nggak usah saya namain biar cepet. Jadi teman-teman tentuin dulu nih, kalau saya biasanya sebelum iklan, saya pasti bikin strukturnya dulu di kertas gitu, atau di laptop juga boleh. Ini saya langsung next aja, karena buat contoh doang. Saya bikin strukturnya di awal misalnya budgetnya mau berapa, terus saya mau bikin berapa belas, berapa puluh adset misalnya. Nah, baru saya tuangin ke teknik seperti ini. Nah, kita tinggal ambil aja di sini teman-teman. Ini saya ini dulu ya, saya zoom sebentar biar kelihatan. Nah, ini dia nih. Detail targeting expansion. Kita klik edit. Harusnya mau udah tahu ya, karena kan saya udah sering banget praktekin di video sebelumnya nih. Oke, kita klik di sini, kemudian, nah, di sini kita bisa pilih browse aja. Nah, ini kan tadi sempat saya sampaikan di PPT kan sebelumnya. Teman-teman bisa pilih demografi, misalnya tadi mau cari yang nama-nama tokoh, contoh ya, Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki buat yang belum tahu, beliau tuh salah satu pakar finansial yang ada di dunia gitu ya, yang banyak orang segani juga. Nah, kita bisa pilih sugesti. Ada Warren Buffett, nih ada Elon Musk, ada Bill Gates, ini kan nama-nama pengusaha yang kelas kakap nih yang ada di dunia lah ibaratnya. Nah, kita bisa pilih, misalnya saya pengen fokusnya di adset ini yang berhubungan sama tokoh tokoh-tokoh pengusaha misalnya, ya udah boleh kita pilih aja. Tuh, kita pilih yang sesuai. Jadi kita tinggal klik satu, sugesti, kita klik, nanti dia akan muncul. Ini kan kelihatan nih, yang tertarik dengan Elon Musk ada sekitar 14 juta orang, Mark 160 juta orang, Robert Kiyosaki 10 juta orang, Steve Jobs misalnya, yang punya Apple. Nah, ya udah, ini nama-nama tokoh. Ininya mah terserah bebas ya, disesuaikan dengan produk masing-masing. Kalau produknya misalnya untuk range yang di atas 30, ya udah settingnya di atas 30 gitu. Lokasi bebas. Kalau saya biasanya fokusnya cuma ke satu dulu aja. Misalnya nih, ini kan sebenarnya banyak banget ya yang di testing. Mas, ini audiensnya tuh banyak loh, ada lokasi, ada umur, apa nih yang harus di testing? Prinsipnya testing satu dulu aja. Misal nih, lokasi Indonesia, 2165, misalnya ya, ini saya nggak pernah pakai seluas ini, tapi ini contoh aja. Gendernya laki-laki perempuan. Nah, ya udah kalau emang teman-teman pengen ganti, gantinya salah satu aja. Tentuin dulu dari awal nih apa yang mau di-testing. Mau testing interest, ya udah berarti semuanya sama ini.
lokasi sama, umur sama, gender sama gitu, baru ininya kita rubah-rubah gitu. Sebaliknya, kalau misalnya kita pengen ganti umur, testing umur, berarti semuanya kita samain kecuali umur. Misalnya iklan 1 umur 25-30, iklan 2 30-35, iklan 3 35-40, dan seterusnya. Jadi ketahui apa yang mau di-testing, terus fokus rubah testing ke satu varian itu aja, biar valid gitu, biar adil yang kita testing gitu. Kalau yang kita testing nggak adil, yang pertama Indonesia, yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Sulawesi, tapi di yang Sulawesi misalnya Elon Musk, yang Jawa Barat misalnya tadi interestnya bisnis online, itu kan jadi kayak ngacak gitu, jadi kayak ya nggak cocok lah intinya, jadi nggak valid hasil testingnya. Kalau saya lebih suka kayak gitu, karena kan kita berpikir secara logika aja yang paling sederhana kan. Nah, tapi ujung-ujungnya, prinsip yang paling dasar, yang paling awalnya, ini paling paling dasar banget ya. Pokoknya kalau untung ya lanjutin. Mau interest-nya, ini kalau versi saya ya, jangan plek-plekan dicontek, ini versi saya. Kalau memang dasarnya udah saya testing terus aneh gitu ya, interest-nya aneh, nggak nyambung, umurnya juga misalnya nggak sesuai dengan yang kita targetin, tapi hasilnya bagus, penjualannya ada, ya udah saya lanjutin gitu. Sebaliknya, yang udah saya targetin sesuai nih sama target market nih, umurnya, terus interest-nya, tapi hasilnya jelek, ya udah saya matiin pasti, gitu. Karena kan kita kan makan sehari-hari kan pakai 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 hasil kan, pakai omset kan, gitu. Kita dapat yang kita harapkan kan bukan keren, bukan cocok, tapi ya ujung-ujungnya kan omset. Jadi kalau prinsipnya kalau memang hasil iklannya bagus, ya udah lanjutin aja, gitu. Oke, udah. Ini yang pertama, misalnya kita submit, beres, terus duplicate lagi, misalnya kita klik duplicate, nanti namain di atas ya. Yang pertama tadi misalnya tokoh, tokoh pengusaha. Terus namain di atas, tadi saya lupa namain ya, ntar saya namain di sini misalnya nih ya, tokoh pengusaha gitu. Terus yang kedua misalnya saya mau ganti lagi, nih ya, yang kedua misalnya saya mau ganti lagi, contohnya orang-orang yang tertarik dengan, kita lihat ya, langsung di sini aja nih. Di bagian, nah ini kita edit, nah ini kita hapus-hapusin dulu, kita ganti sama yang baru, kita lihat browse aja. Misalnya interest-nya, nih ada business and industry, nah ini kan ada banyak perusahaan nih, misal ya, saya ambil Pertamina, misalnya, ada nih ya, sekitar 2,4 juta orang yang tertarik dengan Pertamina. Atau kalau mau benar-benar yang kerja, itu kita carinya employee. Employee. Nah, ini dia. Kita carinya misalnya Mandiri, Bank Mandiri. Nah, ini dia. Nah, kita carinya itu di bagian behavior. Berarti di sini nih. Di bagian behavior kita cari di bagian, bukan di behavior, di bagian employee. Dulu sih ada, sekarang kita coba lihat ya ada apa enggak ya. Jadi dulu itu ada, kita bisa tahu orang-orang yang kerja di Pertamina tuh ada berapa. Orang-orang yang kerja di, tapi by data Facebook ya. Bisa jadi mungkin nggak valid 100%. Yang kerja di Mandiri perkiraan ada berapa gitu. Karena memang statusnya kan asal nulis aja di sini gitu. Ya kayak dulu aja, dulu saya kan ya sampai sekarang juga sih. Saya kan kalau ngisi di Facebook dulu profilnya pernah sekolah atau SMA di sini, kuliah di universitas sini misalnya. Terus kalau lagi masuk perusahaan kan kita biasanya bangga tuh, kerja di PT apa, itu kan kita tulis. Nah, itu kan ke-tracking sama Facebook bahwa kita kerja di perusahaan tersebut, gitu. Contoh ya, misalnya Pertamina, terus nah ini juga ada di bawah. Nah, ini nih, ini dia nih. Jadi, ini kan ada PT Pertamina LPG. Nah, ini ada sebelah kanan ini employee. Nih ya, employers, ada interest, ada employer. Jadi kalau interest ini, ya mereka cuma suka aja, tertarik. Tapi kalau employers, mereka berarti memang kerja di perusahaan tersebut. Gitu. Ini kayak misalnya kementerian, PT Unilever, dan lain sebagainya. Nah, misalnya yang kedua, kita pengen mentargetkan orang-orang yang kerja di perusahaan seperti ini. Nah, ini banyak banget ya, ada PT ini, PT itu. Teman-teman bisa testing aja sendiri nanti.
Misalnya kerja di Telkomsel, kerja di Antam, kerja di Unilever. Nah, ini kita coba testing aja. Ini saya asal dulu ya, saya asal, terus ya udah tinggal ganti. Employers gitu. Testing deh, misalnya budget 25 sampai 30.000. Oke, nggak usah lama-lama testing aja. Kalau saya sih paling lama ya. Saya udah pernah bahas soal speed testing, saya paling lama tuh 3 hari untuk testing. Untuk testing adset-nya aja ya. Kalau testing konten mungkin bisa 2 sampai 4 harian. Jadi beda-beda. Nah, kalau memang dirasa hasilnya kurang bagus, ya udah teman-teman tinggal matiin aja iklannya gitu. Bagus atau enggaknya dari mana? Saya udah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman tonton aja video tentang baca data, itu saya udah kasih secara lengkap. Oke, jadi gitu ya gambaran besarnya. Kalau mau exclude, sorry, satu lagi ini, kalau mau exclude tinggal klik yang sebelah sini nih, exclude. Ya, tulisan exclude, terus kita tinggal pilih misalnya tadi apa, 2G ya, 2G. Tuh, Facebook Access Network Type 2G. Tipe yang 2G ya, jadi sinyal yang 2G ya. Ini exclude, dia tidak akan kena iklan kita. Ada lumayan 7 juta orang ya. Di Indonesia ada 7 juta orang yang masih pakai sinyal 2G. 3G juga sama, sekarang kan udah 4G ya, takutnya agak lemot. 3G ada sekitar 110 juta orang. Kita lihat kalau 4G berapa. 4G ada 600 juta. Ya, kalau 4G masih normal ya. Ya udah 2G sama 3G misalnya. Jadi semua orang yang kerja di, kita lihat ya, orang-orang yang kerja di mana nih, PT Unilever, Antam, Pertamina, yang ada di Indonesia, umur 21 sampai 65, ini contoh aja kan, ini sebenarnya bisa kita ganti. Terus kecuali orang-orang yang pakai sinyal 2G sama 3G, dia akan kena iklan kita. Oke, jadi orang-orang yang kerja di sini umur sekian akan kena iklan kita semuanya, kecuali yang handphonenya tipe Facebook network-nya masih 2G sama 3G. Jadi gitu cara baca targeting atau interest-nya. Oke, kalau udah teman-teman bikin yang banyak, testing aja sesuai dengan budget masing-masing. Budget saya misalnya 100.000 mas, bagusan 100.000 ini habis semuanya buat satu adset atau dibagi. Saya prefer dibagi, pasti. Saya paling satu adset itu cuma sekitar 25 sampai 35 ribuan di awal. Paling banyak 50.000. Nah, jadi mendingan kalau saya punya budget 200 ribuan sehari, saya testing aja. Satunya 35. Berarti saya bisa testing sekitar 6 adset tuh. Lumayan gitu, 5 sampai 6 adset. Jadi saya bisa testing 5 audiens yang berbeda dalam waktu yang sama gitu, satu harian. Itu jauh lebih efektif dibandingkan 200.000 tapi kita fokus cuma ke satu audiens gitu. Oke. Ya analogi paling gampangnya lebih baik teman-teman kalau punya uang 10 juta dibagi aja ke beberapa sales dibandingkan cuma ngasih ke satu sales aja. Lah kalau salesnya bagus sih iya, tapi kan yang kejadian di lapangan justru kita nggak tahu gitu performnya dia gimana. Takutnya 10 juta ini kita kasih ke sales yang jelek performnya, ya kita malah rugi. Jadi lebih baik kita testing, bikin banyak sales gitu ya. Kalau kita punya banyak sales, otomatis kita juga bisa punya pembanding, mana yang performa bagus, mana yang kurang bagus. Sip, teman-teman, sepertinya itu aja. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, semangat prakteknya. Itu aja, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.